sungai, sedangkan air di situ itu dikonsumsi sama mereka untuk mandi, untuk kayak merebus air gitu. Nah itu kan berbahaya kan kalau kita lihat dari segi kesehatan itu, karena nanti bisa kalau buat mandi, buat cuci baju itu kan bisa menyebabkan kayak gatal, kadas kurap itu. Nah itu kemudian kita bersama-sama itu membersihkan sungai. Oke, kembali lagi di channel YouTube-nya Gresik Pos ya teman-teman. Kali ini kita akan melakukan bincang santai ya. Cuma ini pembahasannya memang kalau bisa dibilang santai, tapi agak berat gitu loh. Karena ini menyangkut tentang sampah ya teman-teman. Jadi tentang lingkungan hidup dan juga mengenai sampah terutama. Jadi kita tahu bersama bahwa di Gresik ini masih PR besar untuk dalam pengelolaan sampah dari mulai hulu sampai dengan hilirnya ya. Nah pada bincang kali ini ya kita ada kedatangan atau misalnya kita datang ke salah satu narasumber ya. Narasumber ini namanya Ziyadatu Rizkiyah ya, atau biasa dipanggil Mbak Kia ya. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ya beliau jurusan biologi ya Mbak ya, Fakultas Saintek, dan kebetulan juga penggiat di lingkungan juga, terutama di Kabupaten Gresik, karena Mbak Kia ini juga termasuk atau misalnya founder dari TCC. Nah, TCC itu adalah Trust Control Community. Nah nanti kita akan berbincang mengenai ya ini menjadi permasalahan yang cukup besar ya, atau misalnya menjadi PR besar untuk masyarakat dan juga pemerintah khususnya di Kabupaten Gresik gitu ya. Oke, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih kita sudah diizinkan untuk berkunjung ya ke kediamannya Mbak Kia ini, dan kita akan membahas tentang sampah Mbak, permasalahan sampah yang ada di Gresik sendiri. Karena kan dari yang kita tahu bahwa Mbak Kia ini kan merupakan founder dari TCC kan Mbak. Artinya sempat juga meneliti tentang sampah ya kan, terus kandungan yang ada di sampah itu seperti apa ya kan, itu kan sudah pernah diteliti juga. Nah memang kalau misalnya berbicara tentang sampah ini Mbak, memang kan di Gresik ini kan secara garis besar ya kita tahu kan di beberapa titik itu kan, maksudnya tempat TPS ya, TPS itu kan memang ada, cuma kan belum menyeluruh, dan itu kan dirasa belum maksimal ya secara ini. Nah, kalau dari Mbak Kia sendiri, pandangan tentang sampah ini seperti apa Mbak? Kalau pandangan saya tentang sampah ya, sampah sendiri itu suatu barang atau hal yang tidak enak untuk dilihat gitu ya. Apalagi dari sampah itu juga bisa mengakibatkan banyak faktor. Salah satunya bisa pencemaran lingkungan. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi geologinya itu bisa mengakibatkan perubahan iklim yang secara signifikan itu sih. Oke. Nah, kalau di ini sendiri dari aktivitas yang Mbak Kia lakukan itu mengenai sampah ini sudah sampai mana Mbak yang pernah dilakukan gitu loh? Kalau yang pernah saya lakukan itu ada penelitian mengenai mikroplastik di Bengawan Solo. Itu penelitiannya itu ada ikan, kemudian udang dan air yang ada di Bengawan Solo itu kita ambil sampel, kemudian kita teliti mengenai mikroplastiknya itu tadi. Kandungan mikroplastik yang ada di dalam airnya ya? Iya, airnya, kemudian ikannya, kemudian udangnya. Soalnya ikan sama udang kan termasuk biota airnya itu tadi. Sebagai indikator perairan juga kan. Jadi itu kita ambil sampel untuk diteliti, dilihat mikroplastiknya. Ternyata di Bengawan Solo sendiri itu sudah tercemar ini mikroplastik itu tadi. Oke, itu sampai maksudnya tercemar ini dalam artian seperti apa? Apakah ikan yang ada di situ itu masih layak nggak Mbak? Kalau menurut hasil penelitian ini ya, atau gimana Mbak? Kalau layak atau tidaknya dikonsumsi sebenarnya kurang layak ya, karena di mikroplastik sendiri itu kan dari bahan berasal dari plastik. Jadi mikroplastik itu kan serpihan dari plastik yang berukuran kurang dari 5 mikrometer ya, mikrometer. Nah, itu yang mengakibatkan
kalau kita makan ke tubuh itu kan termasuk bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah nanti itu lama-lama menumpuk, kemudian dalam tubuh darah itu tadi kan berasal, kan semua tubuh itu mengalir adanya darah tadi ya. Di dalam darah itu tadi nanti bisa saat perubahan penggantian posisi Ka, kalium masuk ke dalam darah itu tadi bisa mengakibatkan kanker. Kalau dalam penelitiannya environmental yang sudah dilakukan yang sudah di luar negeri gitu ya, penelitiannya ada. Jadi kan istilahnya menumpuk terus kan. Jadi resiko jangka panjang adalah kanker ya. Iya betul. Gitu. Nah, kalau gini Mbak, mengenai yang tadi juga apa namanya TCC tadi ya, Trans Control Community. Nah, sebenarnya dari TCC ini apakah fokusnya itu penelitian atau memang gimana Mbak? Fokusnya itu kemana? Fokusnya kita itu sebenarnya ke penanganan permasalahan lingkungan. Salah satunya ya kita lihat kondisi misalnya satu sungai ya. Kayak salah satunya kemarin pernah bersama kolaborasi bersama Environmental Green, Envigreen sama Ekoton juga. Ekoton. Itu kemarin membersihkan sungai. Jadi sungai di Malang. Sungai di Malang. Berantas di Malang itu. Jadi kita lihat kondisinya ternyata di sana itu mereka itu pada buang sampah di sungai. Sedangkan air di situ itu dikonsumsi sama mereka untuk mandi, untuk kayak merebus air gitu. Nah itu kan berbahaya kan. Kalau kita lihat dari segi kesehatan itu, karena nanti bisa kalau buat mandi, buat cuci baju, itu kan bisa menyebabkan kayak gatal, kadas kurap itu. Nah, itu kemudian kita bersama-sama itu membersihkan sungai bersama. Jadi kita bukan hanya mengomentari suatu masalah, tapi kita bagaimana menyelesaikan masalah itu juga. Ikut langsung terjun ya ke lapangan ya. Jadi langsung mengetahui apa yang menjadi permasalahan itu sebenarnya kan apa gitu kan, jadi langsung terjun. Kalau dari TCC sendiri, maksudnya itu mulai terbentuknya atau ide gagasannya itu awalnya gimana Mbak? Awal untuk berdiri apa ya? Memang karena kan mahasiswa biologi atau gimana atau seperti apa Mbak? Jadi gini, awalnya itu sebelumnya kita itu sebelum terbentuknya ya kita itu sering kumpul-kumpul gitu sama teman-teman organisasi. Gimana ini sebelum kita jadi anak organisasi gitu kan, masih maba gitu kan, maba. Gimana ini sekarang kan ada masalah lingkungan gitu. Kayak banyaknya sampah, gimana cara kita ngurangin sampah. Oh iya, jadi kalau kita punya rencana gitu, gimana kalau dalam satu kelas ini nanti kita pakai Tupperware semua. Jadi kalau beli es, beli apapun itu ditaruh Tupperware. Air minum juga bawa dari rumah aja atau dari kos gitu, nggak usah beli gitu. Terus udah sedikit rencana, kemudian kan agak lama udah sibuk organisasi juga kan kadang kelupaan untuk ngurusi suatu hal yang sepele seperti itu. Terus habis itu mulai semester 5 saya cari PKL kan. Nah, cari PKL itu saya awalnya diterima di LIPI itu sama satu teman saya, tapi ternyata di LIPI membatalkan karena adanya pandemi. Oh gitu. Kalau di LIPI itu waktu itu saya di Jakarta ya, berarti LIPI pusat. LIPI pusat Bogor. Bogor ya. Iya, itu di penelitian fitokimia. Fitokimia. Ya, terus habis itu saya nyari-nyari tentang gimana kalau cari yang tentang berhubungan dengan masalah lingkungan, nyari jasa tirta, PDAM itu kan nanti bermasalahnya ke lingkungan airnya gimana gitu. Ternyata mereka menolak ya kebetulan. Terus saya diterima di Ekoton. Nah, Ekoton itu mikroplastik fokusnya. Kebetulan saya sudah pernah mendengar itu dan kakak kelas saya juga pernah kayak melakukan ini loh, studi banding gitu ke situ. Penelitian di sana gitu. Iya, enggak studi banding aja gitu. Terus kamu coba di sana gitu. Kemudian Ekoton menerima kami, kemudian kami kayak ternyata mikroplastik itu bahaya ya. Ternyata dari sampah plastik yang besar jadi mikroplastik ya, kemudian bisa masuk ke tubuh kita dan itu dapat mempengaruhi rantai makanan manusia juga. Bukan hanya ke hewan tapi juga ke manusia juga ya. Terus mulai dari situ kita kayak terpikir gimana kalau kita mendirikan suatu komunitas yang bergerak
di masyarakat gitu, untuk agar masyarakat ini paham akan ada permasalahan lingkungan kita, kemudian bahayanya sampah plastik sekali pakai, kemudian pembuangannya juga bagaimana yang benar itu, kemudian sampai ke pengolahan tuh. Terus sembari di sana kita bersama Ekoton, kemudian sama komunitas lain kayak kolaps gitu. Terbentuknya itu pada tanggal 25 Agustus itu sih Mas. 2020 ya? Iya, baru. Baru ya berarti ya. Tapi alhamdulillah. Tapi sudah melakukan penelitian itu Mbak ya? Iya, mikroplastik. Itu kalau penelitiannya sendiri berapa lama yang 1 bulan? Kalau bulan mikroplastik ya? Itu 1 bulan. Mikroplastiknya ya. Nah untuk gini Mbak, kalau kan Mbak kan sudah menyajikan data hasil penelitian kan, artinya kan ini kan ada kandungan mikroplastik yang itu memang berbahaya untuk tubuh. Sebenarnya kalau misalnya dikonsumsi, nah tanggapan dari pemerintah seperti apa Mbak? Bisa ceritakan? Kalau dari pemerintahan kami sempat mendatangi Bupati, Bapak Bupati yang Gresik, karena memang itu berada di lokasinya Bengawan Solo kan wilayahnya yang Gresik ya. Itu. Kemudian ke Gubernur juga, mengirim surat ke Gubernur. Kemudian dari tanggapan beliau waktu itu saya sendiri yang diizinkan untuk masuk sebagai salah satu perwakilan anggota CCC untuk masuk, dan itu saya bertemu dengan sekretarisnya Bupati Gresik itu waktu di kantor Bupati, dan itu jawaban dari mereka, kami belum bisa kayak melewati tanggapan untuk mengirim surat ke sana karena harus diproses dari DLH. Kemudian dari DLH itu kalau DLH sudah tidak bisa menangani, harus mengirim surat ke Bupati. Nanti Bupati memanggil kami dan langsung turun ke lokasi tersebut. Tapi sampai sekarang dari DLH sama dari Bupati sendiri itu belum ada tanggapan gitu. Sampai sekarang itu ya sampah yang ada di lokasi Bengawan Solo itu ya numpuk gitu. Numpuk ya. Apalagi di musim kemarin kan beberapa kali hujan ya. Dan itu sampahnya udah ngalir ke sungai terus, ya. Iya, sampai akhirnya ya nanti kan ke laut itu. Iya. Endingnya kan ke sana ya nanti ya. Iya, endingnya ke sana. Itu sudah mulai mengirimkannya suratnya itu kapan Mbak untuk ini? Kalau nggak salah, seingat saya ya itu awal September itu. Awal September. Nah, kalau boleh tahu isi surat yang dilayangkan tentang apa gitu loh, yang dikritisi dan diinginkan ya. Ya, solusinya mungkin kalau ada yang ditawarkan? Iya, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama mengenai pengolahan sampah. Jadi pengolahan sampah ini bagaimana setiap rumah itu mengolah sampah dari rumahnya. Oh, dari ininya ya, dari mulai masing-masing. Iya, dari rumah. Rumah ya. Iya, dari rumah itu mengolah sampah, yang mana di setiap rumah itu menyediakan paling tidak 3 bak sampah. Tapi bukan hanya bukan fasilitas, misal kalau pemerintah belum mencangkupi mengenai fasilitas, pemerintah bisa melakukan sosialisasi. Iya, mengenai hal itu. Kemudian yang kedua itu ada segera disahkan regulasi mengenai pengurangan sampah sekali pakai gitu. Contohnya sampah plastik ya? Iya, kresek itu biasanya. Ya, kresek. Jadi orang-orang ke supermarket atau ke pasar sudah nggak lagi menggunakan kresek. Langsung kita kembali ke zaman dulu kan sering pakai yang tas belanja gitu ya. Tas goodie bag. Iya, goodie bag gitu ya. Terus habis itu ada juga mengenai kami bisa tapi kami siap membantu pemerintahan dengan mengadakan sosialisasi terkait mengenai sampah itu tadi. Itu yang ini. Kalau misalnya gini Mbak, ini kan istilahnya dari September sampai dengan sekarang masih belum ada respon atau jawaban ya. Nah, upaya yang sudah dilakukan Mbak, maksudnya yang sudah dan akan dilakukan itu seperti apa Mbak dari tim TCC sendiri? Kalau dari tim TCC ini berusaha melobi setiap desa untuk membuka membukakan pintu buat kita untuk masuk untuk membantu solusi gitu loh, memberi solusi gitu sih. Sosialisasi lah pertama ya paling enggak ya. Sosialisasi paling enggak. Kemudian dari teman-teman TCC juga mencoba
kayak sebuah penelitian baru mengenai pengolahan sampah agar sampah organik, karena kan sejauh ini sampah yang paling besar dalam skala rumah tangga ini kebanyakan dari 100% sampah ya, 63 sampai 70%-nya itu sampah organik gitu. Jadi gimana pun caranya kita itu kayak mencari kayak inovasi gitu loh. Gimana bisa membuat pengolahan sampah itu dari rumah gitu, dari sampah organik itu. Nah gini Mbak, kalau misalnya berbicara tentang sampah, memang kan sampah kan gini, kita kan ya setiap hari kan hampir bisa menemui, dan kadang kita sendiri kan yang sebagai penghasil sampah. Lah mungkin ada saran nggak Mbak, maksudnya untuk secara masing-masing individu terutama, kalau misalnya ini kan harusnya kan dimulai dari masing-masing ya, artinya kita harus membangun masyarakat, itu seperti apa Mbak kalau dari membangun dari masyarakat ya, kalau dari saya, menurut saya bagaimanapun saya harus bisa mulai dari diri saya sendiri gitu kan ya, mencontohkan dan membuat suatu inovasi-inovasi terbaru yang bergerak secara dinamis juga, agar nanti itu bisa memotivasi setiap orang gitu. Jadi nanti Mbak ini loh bisa membuat sampah jadi kayak ekoenzim atau jadi pupuk organik yang bisa bermanfaat buat ini gitu. Jadi kayak mereka itu tertarik gitu. Terus jadi termotivasi, saya kumpulkan sampah organik saya gitu. Nanti bisa diolah kan sebenarnya kan untuk organik gitu. Nah, kalau yang ini harapan untuk pemerintah, meskipun ya tadi kan memang masih belum ada tanggapan, tapi masih optimis nggak Mbak tentang pengelolaan sampah ini ke depan, atau seperti apa Mbak? Kalau saya masih optimis banget malah, karena menurut saya ini itu bukan kesalahan dari pemerintah sendiri gitu kan ya, tapi juga dari masyarakat. Kalau kita semua semakin tersadar, memang kesadaran itu dibangun sedikit demi sedikit gitu kan ya. Kalau sampai nanti atau 5 tahun ke depan lah paling tidak kita semua sadar gitu akan pentingnya menjaga lingkungan ini dari sampah-sampah. Insya Allah ya sampah ini akan bersih, lingkungan kita itu akan bersih gitu loh. Jadi saya tetap optimis. Biar tidak pemerintah saja yang bekerja, kami dari komunitas siap membantu untuk bekerja. Kemudian kita juga menyambungkan antara masyarakat sama pemerintahan agar kita sama-sama membentuk lingkungan yang bersih gitu. Jadi istilahnya menjembatani dan biar ada titik temu juga kan, karena kan memang permasalahan sampah ini ya menjadi kalau misalnya nggak segera ditangani ya akan semakin menumpuk dan ya nanti ke depan kan jadinya kan seperti yang mungkin yang saya pernah saya tulis juga di status juga. Jadi Gresik ini kan slogannya kan Brias Iman, jangan sampai kan Gresik Brias Sampah ya kan seperti itu. Nah artinya pengelolaan itu kan memang harusnya menjadi prioritas ya, karena kan ini menjadi keseharian kita kan, dan itu pengelolaan memang tidak bisa satu-satu, artinya kan harus menyeluruh dan terorganisir, tersistem dengan baik ya Mbak ya. Iya betul. Nah terakhir nih Mbak, untuk dari harapan sendiri Mbak untuk TCC, harapan dari TCC sendiri seperti apa Mbak? Apa masih nanti akan tadi sudah diteliti untuk penelitian tentang sampah organik gitu kan. Terus apa yang akan dilakukan TCC selanjutnya? Kalau dari kami, harapan kami untuk penelitian ini itu penelitian kami bisa membuat menginovasi semua masyarakat dan pemerintahan sehingga kita semua bisa menjaga lingkungan kita dari sampah. Itu sih kalau harapan kami. Semoga saja dari semua masyarakat ini ya, tatanan masyarakat itu bisa terketuk hatinya untuk tetap menjaga lingkungan. Bahwa lingkungan ini perannya itu sangat penting, apalagi bumi kita udah semakin tua kan usianya. Kalau nggak dijaga, kalau nggak dirawat, ya siapa lagi yang akan akan menjaga ya? Iya, akan menjaga. Kalau nggak manusianya, hewan juga kan mereka udah berusaha menjaga tapi dirusak oleh manusia karena kerakusan manusia itu sendiri kan. Gitu. Mbak Kia, terima kasih ya untuk kesempatan yang sudah diberikan Mbak, bisa berbagi sharing mengenai lingkungan ya, terutama di sampah dan juga pengelolaannya kan. Jadi memang komunitas TCC ini
Yes, saya sih solid ya, salut ya, karena kan memang ini dari pemuda-pemuda dan juga generasi muda Gresik yang itu mulai sadar gitu loh tentang hal itu, dan ini juga tidak hanya sekedar wacana, tapi mereka juga sudah melakukan dan juga bahkan sudah penelitian gitu loh ya. Jadi ini patut menjadi contoh ya untuk kita semua, bahwa kita harus sadar juga bahwa sampah itu tidak bisa kalau misalnya tidak termanfaatkan kan jadinya kan akan menumpuk, dan sebenarnya kan itu bisa diolah kan ya. Iya, sebenarnya saya pernah ingat dari kata-kata suatu aktivis lingkungan juga itu, bahwasanya sebenarnya di hidup kita itu tidak ada sampah, cuman kita aja yang kurang memanfaatkan sampah itu tadi. Itu. Oke. Jadi tidak ada sampah, cuman dari kita sendiri tidak bisa memanfaatkan sampah itu sendiri. Lah itu menjadi quote yang cukup menarik Mbak, karena ya seperti kita tahu ya, berarti kan kita itu tidak harus memproduksi sampah, tapi harus mengolahnya itu ya. Kita dari masing-masing sendirilah, dari kalau misalnya ya memang ketergantungan terhadap pemerintah agak sulit ya, dimulai dari diri sendiri lah. Bagaimana kita untuk mulai mengurangi sampah-sampah sekali pakai ya, terutama sampah plastik ya itu. Oke Mbak Kia, terima kasih, sukses untuk tesisnya Mbak. Amin, amin. Kita harapkan ya ada inovasi-inovasi selanjutnya ya, dan semoga ini menjadi penggerak juga agar pemerintah juga istilahnya dalam artian ikut membangun juga, ikut fasilitasi ya. Karena kan dari tim sisi sendiri kan juga siap untuk membantu juga mensosialisasikan, terus juga kalau misalnya memang ada penelitian lebih lanjut kan mengenai itu. Ya. Oke Mbak Kia, terima kasih ya. Nanti kalau misalnya dirasa ini Mbak, kita boleh bincang lagi ya mengenai sampah ini, karena ini masih menjadi PR kita bersama ya, tidak hanya pemerintah juga, tapi kita dari masing-masing juga masyarakat juga kan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan bincang santai kita pada hari ini ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk channelnya di Gresik Post, dan nanti kita akan lanjutkan di bincang santai selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.